Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Aiskar Rahmawati dengan NIM 0730230002 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi di bidang pertambangan, mata kuliah Etika Kerja dan Keteknikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Toheteru, STMT IPM Asian Engineering. Jadi pada masa awal perkembangan teknologi di bidang pertambangan ini, saya mengambil contoh yaitu dari situs alat berat, di mana sebelum adanya alat-alat pertambangan seperti eskavator, dump truck itu menggunakan manual atau menggunakan situs tenaga manusia. Jadi pada awal masa peradaban manusia, kegiatan penambangan itu dilakukan secara sangat sederhana dengan menggunakan alat-alat manual seperti cangkul, yang saya cantumkan yaitu linggis, skop, palu, dan pahat. Jadi seluruh proses penggalian mengandalkan kekuatan fisik manusia tanpa bantuan mesin. Jadi penambangan dulu itu dilakukan secara manual, di mana masih membutuhkan tenaga manusia. Setelah itu penambangan penggalian tanah atau batuan juga sedikit demi sedikit memecahkan material menggunakan linggis atau palu, kemudian mengumpulkan hasil galian ke dalam keranjang atau gerobak kayu untuk dipindahkan ke tempat penampungan. Proses ini juga memerlukan waktu yang sangat lama, di mana tenaga yang besar dan serta ketelitian dan kehati-hatian tinggi karena resiko keruntuhan dan kecelakaannya sangat besar. Metode penambangan ini umumnya dilakukan pada endapan yang dangkal dan mudah dijangkau seperti emas aluvial, pasir, atau bahan galian sederhana lainnya. Skala kegiatan relatif juga sangat kecil dan produksi yang dihasilkan juga sangat terbatas. Namun demikian, metode yang menjadi dasar perkembangannya ilmu dari teknik pertambangan ini, dari sinilah manusia itu memulai memahami sifat batuan, struktur lapisan tanah, serta cara memisahkan material berharga dari pengotornya. Memasuki era revolusi industri ini, kebutuhan bahan tambang juga meningkat pesat seiring berkembangnya industri yang membangun infrastruktur. Tenaga manusia yang terbatas tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam jumlah yang besar. Jadi mulai berkembang alat-alat mekanis berbasis mesin uap dan sistem kabel yang mampu menggali material dan volume yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Peralihan metode manual ke mekanis ini menjadi titik awal modernisasi dalam dunia pertambangan ini. Perkembangan teknologi yang ada di tambang ini terus berlanjut hingga akhirnya menciptakan eskavator hidrolik, di mana eskavator hidrolik ini menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan bom bakat sehingga mampu menggali, menggeruk, dan memuat material dengan cepat dan frekuensi tinggi. Kapasitas produksi yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu juga penggunaan eskavator ini juga meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat siklus pemuatan ke alat, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga fisik manusia. Transforma dari penggunaan cangkul ini sampai dengan lahirnya eskavator ini menunjukkan evolusi besar dalam kegiatan pertambangan dari sistem yang sepenuhnya mengandalkan tenaga dan risiko tinggi dan produksi terbatas. Perkembangan juga menjadi sistem mekanis yang lebih efisien, produktif, dan terencana. Perkembangan tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga merubah paradigma pertambangan menuju operasi yang lebih aman, efektif, dan mendukung praktik kerja pertambangan yang baik, dan mendukung GMP atau biasa disebut dengan Good Mining Practice. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya juga sudah menyantumkan sumber-sumber foto yang saya dapat atau sumber-sumber relasi yang saya gunakan. Sekian
video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.